pariwisata dan khususnya beliau ini juga berasal dari Kabupaten Kerinci. Dalam kesempatan ini juga kita akan langsung mendengarkan cerita-cerita yang menarik dan unik dari Kabupaten Kerinci. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siski Sehatya, Erpa, Empar. Saya bekerja di sini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang pada di bidang pemasaran. Pada hari ini saya akan menjadi narasumber dari adik-adik dan juga dengan materi tentang kebudayaan dan kebudayaan. Nah, saat itu saya ber-KTP Kebajikan, tapi saya berasal dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung tanya kepada narasumber yang sudah ada di sebelah saya ini. Ini Pak, saya penasaran, sebenarnya apa saja sih adat istiadat yang masih sering dilakukan oleh masyarakat ini sampai sekarang? Dan mungkin bisa diceritakan salah satu yang paling khas di daerah kita tersebut. Di Kerinci itu ada namanya adat istiadat yang masih lestari hingga saat ini, yaitu adalah kenduri sepuh. Kenduri sepuh kalau diartikan dengan bahasa Indonesia itu adalah kenduri pusaka. Kenduri sepuh, sepuh itu dalam bahasa lokal Kerinci itu artinya pusaka. Jadi kenduri sepuh itu adalah tradisi menurunkan benda-benda pusaka yang disimpan dari tempat penyimpanannya. Itu bermacam-macam, ada yang di atap, gitu kan, ada yang di rumah itu rumah adat. Nanti pas momen acara kenduri itu barang tersebut diturunkan, lalu kalau bahasa lokal itu dimandikan, padahal esensinya itu bukan dimandikan tapi dibersihkan supaya awet peninggalan dari leluhur. Nah, makna yang tersirat di dalam perayaan adalah itu merupakan wujud rasa syukur tentang hasil panen yang berlimpah pada dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, di dalam kenduri sepuh ini kalau diceritakan sangat banyak rangkaian acaranya. Nah, mulai dari pendirian bendera pusaka, terus ada tari-tarian, ada benda-benda pusaka, dan pada puncak acara nanti ada penobatan gelar adat bagi pelaku adat. Wah, menarik sekali ya Pak. Lalu dalam pelaksanaan kenduri sepuh itu seperti apa sih rangkaian-rangkaian dalam acara tersebut? Terdapat beberapa rangkaian di dalam pelaksanaan kenduri sepuh. Itu mungkin sekitar seminggu atau sebulan sebelum kenduri sepuh. Maaf saya lupa waktu tepatnya. Tapi jauh hari sebelum kenduri sepuh itu dipastikan sudah banyak sekali rangkaian acaranya. Dimulai dari pendirian karang mentang itu berupa bendera pusaka yang dipasang di bukan tiang ya, bukan dari batang pinang itu atau batang kelapa yang tinggi, terus dipasang di satu kampung yang akan melaksanakan kenduri sepuh. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memberitahukan kepada kampung-kampung sekitar ataupun orang yang sedang lewat di jalan bahwasanya kampung A akan melaksanakan kenduri sepuh dalam waktu dekat. Itu sebagai penanda. Nah, terus setelah pemasangan karang mentang, setiap malamnya itu dilaksanakan ada latihan silat, ada latihan tari, ada pertunjukan seni budaya. Pertunjukan seni budaya, dan juga yang satu adalah yang sakral itu tari asik. Tari asik menurut kepercayaan nenek moyang dahulu itu memanggil roh nenek moyang itu pulang. Tapi pada saat ini masyarakat Kerinci itu masih melakukan hal tersebut dan tidak berarti itu menjadi bagian dari agamanya gitu. Tetap masyarakat Kerinci bisa memisahkan antara atraksi budaya yang diwariskan nenek leluhur dengan akidah agama itu tetap dipisahkan. Namun hal-hal itu tetap juga dilaksanakan, tapi dalam konteks atraksi dan pelestarian budaya.
Berarti banyak sekali rangkaian acara dalam acara Feminisme. Ya, sebentar satu lagi, dan setelah pas hari H, maka akan berjalanlah para bupati, nenek, mama, pemangku adat itu berjalan iring-iringan. Kalau pasal sekarang itu karnaval ya, seperti karnaval, mengelilingi kampung untuk menuju rumah adat. Nah, setelah di rumah adat itu nanti baru diturunkan benda-benda pusaka. Nah, benda-benda pusakanya diturunkan. Setelah benda pusaka diturunkan, dibersihkan, setelah itu dinaikkan kembali. Nah, dilanjutkan dengan penobatan gelar adat. Nah, kenapa ada penobatan gelar adat? Nah, itu tujuannya adalah untuk mengangkat pemangku adat yang baru. Nah, pemangku adat yang baru ini diangkat dengan banyak alasan, karena pemangku adat sebelumnya sudah meninggal dunia, maka diganti dengan yang baru. Nah, di acara Kementerian Sekolah lah diobatkan seorang debat yang baru. Dan dari acara Feminisme ini, apakah ada tradisi atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Kunci yang menurut Bapak masih merasa sangat kental dengan nilai-nilai sendiri? Selain acara Kementerian Sekolah, di juga ada tradisi itu namanya turun mandi. Turun mandi itu biasanya dilaksanakan ketika anak baru lahir, bayi gitu kan, jadi setelah dia lahir dibawa ke sungai, atau itu istilahnya dari daratan, dari rumah turun ke sungai gitu, maka disebutkan sebenarnya turun mandi. Nah, makna filosofis yang terdapat dalam acara turun mandi ini adalah untuk mengenalkan anak yang baru lahir, bayi, ke alam sekaligus memulai hidup dengan membersihkan diri. Nah, itu tradisi turun mandi itu masih dilaksanakan sampai sekarang. Nah, selain sekolah lagi, ternyata ada tradisi mandi di lakukan gereja. Sampai sekarang masih dilakukan. Sangat lestari sekali. Nah, kalau melihat dari kondisi sekarang ini, Bapak, bagaimana upaya masyarakat Kerinci menjaga dan melestarikan adat dan tradisi di tengah perkembangan zaman modern sekarang? Kalau pertanyaan seperti itu pasti tidak jauh menyangkut dengan generasi muda yang seperti adik ini kan, generasi muda. Nah, kalau menurut saya untuk melestarikan suatu budaya itu memang diperlukan peran aktif dari generasi muda. Nah, seperti satu contoh di Kerinci itu ada tulisan khas ya. Nah, sedikit saya jelaskan. Kerinci ini adalah suku tersendiri. Kerinci ini bukan seperti suku Melayu yang ada di Singapura, di Malaysia, Palembang ataupun Jambi. Ini suku tersendiri. Apa ciri-cirinya itu sukunya itu tersendiri? Itu adalah punya aksara sendiri. Nah, aksara sendiri itu namanya aksara Intung. Aksara Intung itu ditemukan, ditulis oleh nenek moyang leluhur itu di tanduk-tanduk kerbau, tanduk sapi, terus sama di pelepah pohon. Nah, itu disimpan sampai sekarang masih dijaga sebagai benda pusaka. Nah, salah satu terkait pertanyaan adik-adik ini, bagaimana melestarikan nilai-nilai sejarah budaya, itu saat ini sudah ada dibentuk sekolah Intung. Nah, sekolah Intung yang mengajarkan generasi muda untuk belajar menulis aksara Intung. Dan jujur saja, saya sendiri dengan umur yang saat ini bisa dikatakan buta dengan aksara Intung. Nah, itu karena sempat terputus kan jejaring itu untuk mempelajari Intung. Nah, sekarang sudah dibentuk lagi sekolah Intung tersebut. Nah, untuk pelestarian budaya selanjutnya saya kira sangat perlu seperti upaya kita lakukan sekarang ini, yaitu publikasi itu melalui digital, melalui medsos, ya kan, melalui apapun itu yang berbasis internet. Itu sangat perlu, karena dengan mempublikasikannya kepada masyarakat, otomatis masyarakat juga tahu gitu kan, apa yang tidak diketahui selama ini, nah, jadi tahu gitu. Nah, saya juga mengimbau kepada seluruh generasi muda, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan
seni dan budaya Jambi, karena itu adalah identitas kita. Teman-teman telah mendengar ya berdasarkan dari narasumber kita bahwa banyak sekali ada tradisi dan juga penting sekali untuk menjaga pelestarian, terutama di pelestarian tentang budaya daerah Kerinci ya. Sebagai kita zaman sekarang nih ya, itu tidak boleh melupakan asal usul kita gitu. Jadi harus tetap belajar menerus dan juga dapat bisa dipublikasikan seperti di medsos, ini dan membuat orang semakin tertarik. Oh ternyata Jambi itu banyak loh wisata masuk di daerah Kerinci.